warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdaria dengan NIM 1222075. Saya akan membahas mengenai analisa rasio dan fokus analisis. Jadi, pengertian analisa rasio keuangan adalah metode untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan data dari laporan keuangan. Nah, adapun tujuannya yaitu mengetahui kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun di masa depan. Nah, adapun jenis-jenis analisis rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas, itu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, yang kedua yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas ini menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Keempat, rasio aktivitas itu mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset. Kedua, bagian B itu fokus analisis. Jadi, fokus analisis dalam manajemen melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kinerja perusahaan. Adapun fokus utama dalam analisis yang pertama itu analisis keuangan, mengevaluasi stabilitas keuangan dan profitabilitas perusahaan melalui laporan keuangan. Yang kedua, analisis operasional, di mana mengevaluasi efisiensi proses operasional untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang ketiga itu strategi pasar, itu memahami posisi perusahaan di pasar strategi untuk menghadapi persaingan. Rasio keuangan dan penganggaran. Pengertiannya yaitu rasio keuangan dan penganggaran digunakan untuk memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran perusahaan dikelola dengan baik. Tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasikan penyimpanan anggaran. Yang kedua yaitu membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk mengoreksi kebijakan yang tidak efisien. Manfaat analisis varians anggaran. Yang pertama itu meminimalkan pemborosan sumber daya, meningkatkan akurasi dalam perencanaan keuangan, membantu mencapai target keuangan perusahaan. Penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab atas pengolahan aspek tertentu dari kinerja keuangan dan operasional. Jenis pusat pertanggungjawaban, yang pertama itu pusat biaya, fokus pada pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, berfokus pada pencapaian target pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pusat laba, penilaian profitabilitas dengan membandingkan pendapatan dan biaya. Dan yang keempat yaitu pusat investasi, mengevaluasi atas investasi yang dilakukan perusahaan. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu mengoptimalkan alokasi sumber daya, menyelaraskan kinerja bagian dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Setelah ini, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi saya itu mengenai tentang economic value added. Di sini saya akan menjelaskan apa itu economic value added. Di sini teman-teman, pernahkah kita berpikir laba besar berarti sukses, atau bagaimana bisa jika saya katakan itu belum tentu benar? Mari kita pahami lebih dalam tentang ekonomi value added. Ekonomi value added adalah alat untuk memastikan perusahaan tidak hanya menghasilkan laba tetapi menciptakan nilai bagi pemegang saham. Artinya di sini bisa teman-teman katakan, mengapa laba bersih saja tidak cukup untuk menilai keberhasilan pada suatu perusahaan. Alasannya di sini, ekonomi value Eva menjawab pertanyaan ini dengan
mempertimbangkan biaya modal yang sering terlupakan di dalam halnya perusahaan kita. Timbul di sini pertanyaan, apa itu EVA? Yaitu pengukuran laba setelah mengurangi biaya modal termasuk ekuitas dan utang. Rumus dalam ekonomi value added sama dengan NOPAT, artinya atau laba operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya modal. Ilustrasinya itu bayangkan seperti kita meminjam uang 100 juta dengan bunga 10%. Jika usaha Anda menghasilkan 9 juta, apakah itu untung? Jawabannya tentu tidak, karena biaya modal Anda yaitu 10 juta rupiah. Disinilah ekonomi value added memahami keuntungannya nyata. Dalam skenario ini, apa yang bisa kita lakukan agar EVA itu menjadi positif dalam perusahaan kita? Dalam halnya mengapa EVA itu penting? Karena terdapat berbagai aspek, seperti yaitu mengevaluasi kinerja manajemen. Yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan dalam investasi. Yang ketiga yaitu fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Di sini singkat saja teman-teman, biasanya kita mengetahui apakah dampak jika EVA itu negatif selama beberapa tahun atau tidak berdampak. Contoh perhitungannya itu teman-teman, yaitu NOPAT misalnya itu 1.500.000, biaya modalnya yaitu 1.200.000, dan ekonomi value added-nya itu 300 juta. Artinya perusahaan menciptakan nilai 300 itu setelah memperhitungkan semua biaya modal. Artinya bagaimana jika NOPAT Anda setelah ini meningkat? Apakah dampaknya pada ekonomi value added? Manfaatnya itu beragam. Yang pertama itu untuk manajer. Dampak terhadap manajer yaitu fokus pada efisiensi atau prioritas pada proyek. Yang kedua yaitu untuk investor, memberikan kejelasan tentang efisiensi modal. Yang di sini jika kita sebagai investor, apakah Anda memilih perusahaan dengan laba besar tapi ekonomi value added-nya itu negatif? Misalnya pertanyaan teman-teman seperti itu. Kesimpulan dari materi ini itu memastikan ekonomi value added itu memastikan nilai laba yang hanya laba digunakan untuk mengevaluasi kinerja jangka panjang dan membuat keputusan yang strategis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis laba kotor, yang dimana analisis laba kotor adalah indikator penting untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Nah, jika margin laba kotor rendah, ini mungkin menunjukkan masalah dalam struktur biaya atau harga jual yang tidak kompetitif. Nah, adapun pengertian lain dari analisis laba kotor adalah suatu proses untuk mengevaluasi profitabilitas suatu bisnis dengan fokus pada laba yang dihasilkan dari penjualan setelah dikurangi dari biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Nah, adapun rumus dari laba kotor yaitu laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya pokok penjualan. Nah, setelah kita menghitung laba kotor, kita juga dapat menggunakan rasio laba kotor untuk menilai efisiensi operasional perusahaan. Nah, adapun rumusnya yaitu rasio laba kotor sama dengan laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan dikali dengan 100%. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.